Ada Jerusalem bermain Jerusalem, guys. Waduh, ada Kang Ibot. Ini mah Vesaka auto respect. Waduh. Satu slot Daji ban. Kalau Daji di band, Ibot mau main apa ya? Ayo main apa ya? Dia live stream selain pakai Daji, pakai apa? Huoyi mid lane kah? Wah. Ini aku masih belum ngeliat. Dari 5 itu tadi yang keluar siapa? Earl, L apa Jerl? Sih. Harusnya Jerl ya biar. Coba ya. Kamera bener bawain lagi, ke Jerl lagi. meja. Oh benar ya? Jerl bener. Ibot 13 akan bermain mid lane ternyata, Let's guys. go, Ibot. Wah. Apalagi kemarin habis ulang tahun ya? Oh iya kah? Udah lama sih, kayaknya minggu lalu. Aku nggak follow soalnya jadi nggak tahu. Oh, wow, parah. Gak follow Daji terkuat di bumi, guys. Gak follow Daji terkuat di bumi, guys. Cuman di sini mereka langsung ban Luna juga karena kemungkinan besar hero assassin di sini keluar ya. Dan mereka tidak merespek Daji punyanya Dominators. Ini Dominators D-nya Daji, teman-teman ya. Jadi jangan main-main Vesaka. Wih, tapi ada hero anti sisi sih di sini. Gak di ban loh Gak di Dajinya. ban, bener. Slotnya nggak mereka kasih buat ban Udah Daji nih, di sini. menurut aku ya. Ya. Vesaka main kelas lane Lianpo, bawa satu lagi, bawa paus. Paus lagi naik sih di patch yang sekarang ya, 15 ya, 15 Mei ya. Cuman tapi belum dimainin sayangnya. Wah, ini sih combo bagus nih kalau misalkan mereka emang mau main tembak. Wah, ini sih pure ya. Ini bakal di GB ini botnya sih, guys. Mereka bawa Liubang soalnya. Ini kalau udah bawa Liubang kayak gini, Guyunya dipaksa main agak support sih menurutku si Cimo. Iya sih, Liubang Jing kah? Bisa juga loh. Liubang Musashi masih oke, Liubang Lam masih oke. Benar. Vesaka mereka langsung pick sebenarnya salah satu hero yang kuat buat mereka ya, yang dimana main kiri tangan Nef harusnya. Betul. Dan Arli, karena Dominator tadi Ahem udah megang Arlinya. Wah ini bentar, ini kalau misalnya Ibot main dan Dominator menang 2-0, lu boleh main sih di playoff. Full season Ya. Yeah. Dari Jerusalem di sini bisa main full season. Ini Bot. Mas Gondrong nih, boleh lah. Let's go, Bot. Bot jangan bingung, Bot, draftnya Bot kayak draft biasa. Woi, Lam Liubang. Ini sih Lam Liubang auto GB win ya, guys ya, dari Dominators ya. Ini Dajinya nggak diajak main, guys, ini mah. Aduh, udahlah. Iya, ini auto 5 terus nih sama tim Dominators. Mereka titik kumpulnya kalian mau tahu ya, kalau misalnya di pom bensin tuh ada assemble point, itu di mid lane. Karena Dajinya di sana harus dibantu berkumpul. Itu nanti Ibot yang ini nih, yang pakai berkumpul. Iya. Pada ini nge-trap di brush itu kan. Teneng. Begitu ntar tuh pasti Ibot ya. Bener. Kita akan lihat. Kita bakal lihat nih, di band gak Dajinya? Oh, masih band. Mereka gak mau ada. Seriusan bro, gak ada yang respect nih. Mereka gak tahu kah? Mereka gak nonton live stream kah? Mereka gak tahu kah ada duta Daji terbaik se-Indonesia? Itu dia, posisi di band. Wah, kayaknya ini yang ngeband kayaknya sih Ibot ya, kayak salah band nih kayak guys. Fuzi. Gak mau ini sih, gak mau kalah lain juga sama Liubang kan? Ya mungkin kalau misalkan Liubang takutnya pas dia lagi pakai ulti diikat kali ya. Iya, gitu ya. Kan emang nggak akan terbang mungkin. Tapi masih banyak story lain. Mereka masih bisa pakai Byron juga dari tim Dominators di sini. Dan bentar deh. Ini bawa Ibot tapi draftnya serius juga nih Dominator. Iya. Masih respect ya mereka ya? Mereka mau menangin game ini sih, walaupun memang kelihatannya. Nah tuh udah ketawa-tawa tuh. Kenapa nih? Daji nih pasti kan? Daji gak sih langsung gas? Ini Ariel soalnya nih yang maksudnya Ariel Ahem. Ariel. Wih. Oke. Princess Frost bro, tumben bro. Main hero yang berbeda Ibot ya. Bentar, tapi Frostnya bisa rom loh. Masa Frost Rom sih? Menarik tau Frost rom. Menarik Frost sih. rom tuh lumayan nyebelin tau Frost rom. Ya aku memang kalau atau jangan-jangan Daji rom. Daji rom bisa juga. Saya mau Daji rom. Wih, Diao-chan Cuk. Masa Diao-chan buat menangin lane lawan Liubang sih bisa sih. Buat Sakit menangin sih. lane lawan Liubang ya. Karena kan Liubang hitungannya tank dan dia nggak banyak skill output juga kan buat bikin si Liubang diem ya. Jadi Diao-chan ini adalah salah satu class laner paling kuat guys ya. Orang kalau misalkan lawan Diao-chan itu pasti bakalan kalah. Dan Liang ternyata Gus Liang kali ini. Dia nggak main Daji guys. Sayang sekali kita tidak melihat Daji dari seorang Jerusalem. Jangan-jangan simpan buat playoff. Waduh. Buat playoff sih seru sih kayaknya sih Cimo ya. Aduh. Cuman kita akan lihat aja nih King Ibot mainin hero apa? Liang kah atau Princess Frost kah? Dia mau main sebenarnya kalau main Frost sih masih aman juga ya. Yang penting ya skill 2-nya akan dibantu sama teman-temannya dulu. Dia nggak akan pure buka Frigid Prison di skill pertamanya dia. Kalau misalkan dia buka Frigid Prison di skill pertamanya dia ketika mau engage sesuatu,
itu gambling hitungannya. Bener. Jadi dia harus pakai Shattered Ice-nya dulu biar ada slow, baru Frigid Prison, biar lebih gampang kenanya lah. Biar gampang ini ya bekuinnya juga ya. Bener. Oke, Ibo dengan Princess Frost kali ini. Wah, ini nice draft juga sih dari Dominator. Mereka bawa Frost sama Liang ya, ini combo yang kuat. Tapi ya sebenarnya dari Vesaka mereka juga gak kalah kuat. Mereka punya Diao-chan yang dimana true damage-nya juga sakit banget. Ini masalahnya Lam juga kelimpungan lawan Diao-chan, serius. Iya, makanya. Dia kalau misalkan mau nge-gank ke Clashland ya, itu tuh susah. Karena killable players dari tim Vesaka di sini cuman ada di area mid lane sama farm lane aja. Clashland ini udah bukan hitungannya orang yang bisa di-kill sama Lam. Gitu. Iya, makanya. Butuh yang benar-benar kayak ada yang tahan badan terus sama damage dealernya free sih di belakang. Nah, itulah fungsi dari El Barudak di sini ya. Betul. Hadir dengan Lianpo-nya yang bisa menahan, yang bisa ngeprok-ngeprok sisi yang dipunya sama tim Dominators. Iya, tapi posisinya banyak banget sih. Aku akuin. Ini meskipun Lianpo anti sisi ya dan dia punya regen pasif ya. Tapi tetap aja bakal banyak juga sih kalau misalnya kena slow, kena freeze, kena frozen ya kan dari Frost. King Ibot nih bos. Mulai masuk nih game kedua teman-teman. Kasih tahu. Kasih paham. Kasih keras. Kasih keras bang. Serem soalnya di sini Ibot bro. Dominator nanti kalau misalnya bikin voice in game ya, suaranya suara King Ibot tuh. The King Talks week yang ke-6. Pasti suara Ibot jadi highlight. Jadi suara paling pertama yang muncul biasanya tuh di 3 detik pertama tuh Cimo tuh ya. Pasti kalian pengen kan teman-teman, pasti kalian juga menunggu kan. Lama banget nih King Ibot nih. King Ibot main juga loadingnya lama ya teman-teman ya. Iya. Sabar ya teman-teman ya. Ini kalau 2-0 sih makanya aku bilang nih. Betul. Bukan kanjeng udah dong. boleh main di next regular season sih King Ibot. Hati-hati Jerl. Masanya Jerl di sini. Hati-hati Jerl. Posisinya Jerl. Jerlnya yang kudu di replace di sini Cimo ya. Iya. Salah satu player mahal juga soalnya Jerl di sini. Betul. Iya, dan kita akan langsung aja masuk menuju ke dalam game kedua di dalam match yang pertama di hari ini di antara Vesaka Esports dengan Dominators Esports. Kelihatan jelas dua orang di mid lane mau banget ngebantai Ibot 13 di sini guys. Iya. Ibot jalan kaki tidak menggunakan fitur trampolin, kata dia untuk apa? Dia jalan kaki ya. Jalan kaki dia. Oke, tapi kita mau lihat ya. Tidak melihat adanya trampolin di sana Cimo ya. Loncat dia tadi tuh jalan kaki Princess Frost-nya ya. Betul. Oke, Yang udah mulai di press. Wow. Bagus ini Diao-chan memang sebenarnya butuh item ya. Iya, dan harus diginin juga biarin Diao-channya tuh nggak main. Karena kalau misalkan Diao-channya didatenginnya sama Liu Bang gitu, Liu Bangnya yang kalah lane jauh di sini. Iya benar, tukeran lane aja mereka. Iya, tukeran lane adalah salah satu cara paling bagus yang bisa dilakuin sama tim Dominators di sini sih. Setuju. Dan dari Omi juga berhasil untuk didapetin sama gue atau ini ya? Omi harusnya. Omi sih harusnya tadi, karena dia pakai Maple Dance. Iya, Maple Dance-nya lumayan sakit buat di early game, 400 kali 2. 800. Iya, jadi 800 damage-nya. Dan untuk di awal-awal ya, ini tinggal tunggu aja momen-momen yang di-create sama tim Vesaka sih. Karena kayaknya buat jauh banget. Muternya dari bot, di sini nggak ada pohon bot, aman bot. Kok pohon? Jangan sampai muter sejauh itu maksudnya. Astaga. Dia muter jauh banget sampai ke arah Crimson dulu tuh baru. Iya. Baru kebantuin ke si landingnya Ahom tuh. Respect. Karena kalau di sungai vision itu, tadi, no vision. Iya, no vision, respect. Soalnya supportnya masih ada di atas dan sekarang bahkan ada satu wave yang di skip sama Ibot 13 teman-teman. Tapi dia kalah level ya sama Genmet ya? Iya, karena tiba-tiba di atas. Iya, makanya dia rotasi ke atas tadi. Dan Genmet mungkin juga lebih cepat ya buat nge-clear ya. Dia punya Moonfall Tempo, dia punya Magic Beauty. Dan Ibot lumayan spend waktu lama ya di area atas. Baru mulai melakukan rotasi lagi ke area. Belum, balik lagi dia. Iya. Oke. Belum level 4 Ibot, sabar ya. Belum punya Winter is here. Tapi Yang Yu harusnya udah ngeliat pergerakannya Ibot. Wow, udah diancem. Maju-maju loh. Jadi main agak agresif di sini Ibot ya. Teori 3-man ganking kalau kata Ibot nih guys. Karena kalau misalkan Ibot udah ada di atas itu buat move segala macam ya, Yang Yu nggak boleh sembarangan. Kalau misalkan skill 2 dia nggak kena guys, itu akan lama banget cooldownnya. Tapi kalau misalkan skill 2 yang dipunya sama Diao-chan itu kena ke orang, itu tuh cooldownnya cuma 2 detik 3 detikan aja. Iya, jadi nggak boleh terlalu banyak maju-maju di sini Yang Yu-nya juga karena 3 orang masih ada di atas dan sekarang mereka akan mereset lagi. Mid lane-nya justru yang akan diisi sama 3 player. Ini di flash ulti power control sih bisa banget. Nah, kan baru aja aku mau ngomong, tapi di sana ada canceling ultimate yang sangat baik sekali dengan Tremor Smash yang mengenai 4 player sekaligus Dominators. Mereka dipaksa untuk mundur karena masih selamat si Menki-nya di sini Cimo. Iya, itu sempat ada combo yang bagus
bagus juga ya dari El sama Ibot ya. Cuma sayangnya nggak ada yang tumbang dari pemain-pemain Vesaka. Dan memang tadi dari TNX yang ngebuka duluan ya dengan Death from Below. Dan sayangnya Vesaka masih bisa untuk menyelamatkan diri mereka, masih bisa disengage juga. Dan Dominator bakal ngeriset lagi nanti ya untuk team fight yang berikutnya mungkin di area Tyrant. Tapi di area atas pressure-nya masih berjalan dari sisi Vesaka. Karena Barudak tiba-tiba melakukan rotasi ke area atas. Ini yang aku suka dari Barudak adalah rotasi dia benar-benar bagus sebagai roamer ya. Benar. Ini perbedaannya lumayan signifikan sih sebenarnya. Kita sebenarnya untuk di week pertama ngelihat dengan power yang dipunya sama Higan ini adalah initiator guys. Initiator point yang dipunya sama Higan ini sangat bagus. Tapi untuk Barudak itu bedanya ada di timing dia untuk bergerak gitu kan. Timing dia untuk follow up farm lane atau bahkan mid lane-nya. Jadi versatility dia dari segi mobilisasi itu sangat baik sekali. Dan bahkan sekarang udah ada Mournful Tempo yang akan langsung di cancel balik dengan Riding the Winds yang dipunya sama seorang Aham. Ini masih menit awal banget, Ibotnya juga baru level 5. Udah mulai beda lagi gap levelnya, beda 1 di sini sama Genmite yang udah mulai kaya sih menurutku Cimo. Ya emang agak susah ya kan, Ibotnya juga ngelakuin rotasi terus ke area atas. Dan Vesaka berhasil untuk mendapatkan Tyrant mereka karena kontes yang dilakukan sama main Dominator agak sedikit terlambat kali ini. Tapi gak jadi masalah karena masih ada Overlord, cuma pergerakan di area bawahnya Guyunya udah mulai di-push nih sama 3 pemain yang udah mulai kelihatan juga di area bawahnya. Omi harusnya bisa dapetin space sih untuk bisa ngecicil ke arah towernya atau mungkin bisa pecah. Ini pecah sih pasti sih, bakalan di let go dan bahkan di sana udah ada Tremor Smash yang akan langsung mengarah menuju ke Lam, namun Lam masih ada from below yang sangat baik sekali. Kita akan berpindah kembali menuju ke Lam dan bahkan mereka mendapatkan seorang Omi sebagai first blood dan masih bisa dilanjutkan karena di sana masih ada seorang Guyu. Namun di lane sisi mereka melakukan perlawanan dari area clash lainnya. Mankey dengan Diao Chan masih ada di atas, tidak membantu sama sekali di area bawah. Iya, tapi targetingnya TNX bagus sih karena dia langsung death from below-nya ke arah Omi ya. Jadi targetingnya jelas meskipun 2 lawan 3 angka yang diunggulkan untuk Vesaka. Cuma sayangnya memang Barudak tadi udah ngebuka Tremor Smash duluan. Jadi ketika Ominya udah ditabrak sama TNX, udah nggak ada backup lagi sebenarnya. Udah nggak ada efek sisi yang mungkin bisa dimaksimalin sama Barudak sendiri. Betul. Karena dia jadi tinggal punya Magmasen sama Burst Flame aja sih. Bener. Dan secepat itu juga tangan TNX untuk menghindari Tremor Smash yang dipunya sama Barudak ya. Aku tuh kayak nggak tahu dia skill 1 terus langsung death from below-nya tuh secepat itu. Dan bisa aja ya, karena memang wajar lah perbedaan umur guys ya. Kalau Piscalodi beda ya, motoriknya udah beda sekali teman-teman. Makanya jadi caster ya. Nah makanya jadi caster aja. Dan sekarang kita bakal lihat ada lagi tower yang akan langsung di barter antar keduanya. Untuk Vesaka mereka kehilangan atas dan juga Dominators kehilangan bawah. Namun saat ini mid lane-nya udah ada power control di sana yang akan langsung diakuisisi lagi dengan ada satu Winter is here dari seorang Nev. Lumayan banyak HP-nya hilang setengah di sana dan mereka harus memberikan beberapa heal menuju ke dalam seorang Nev. Ditambah dia nggak pakai Scale Blade juga lagi. Jadi buat lanjut ke dalam team fight ini Nev lumayan berat, namun ada Barudak juga yang udah maju menuju ke area depan. Makan banyak sekali aggro tower. Dia akan cosplay menjadi false sepertinya. Namun L hilang dengan seorang Genmat. Dan juga ada Infinite Fastness yang turun. Nev menjadi tembakan, ditambah ada Lam yang langsung di follow up dengan Battlefield Command. Dan itu dia Nev hilang kembali lagi dengan Mournful Tempo. Dikenakan stun menuju ke seorang Tianex. Dan Tianex akan mundur ke belakang. Nggak mau lanjutin lagi fight-nya dari tim Dominator. Gila ini Guyu sih benar-benar punya insting killernya sih luar biasa ya. Dia langsung flash pas dia tahu Nev-nya tuh udah low banget. Dia langsung flash dan langsung ditabrak pakai surging charge juga dan tumbang Nev di sana. Gak ragu dia untuk ngebuka flashnya. Dan Vesaka kali ini sulit banget untuk bisa megang map controlnya. Lihat di area atas towernya udah mulai hancur. Guyu sekarang udah mulai bisa pegangin landing bawahnya juga. Tugasnya ya jangan sampai pemain-pemain Vesaka bisa nge-push ke arah landing atas sih. Kalau ngomongin masalah untuk backup team fight nih bakal gampang banget buat Guyu karena dia punya Battlefield Command. Cuma King Ibot masih menunggu momentum nih. Winter is here yang sekarang udah mulai available. Tapi Ahem bakal coba untuk dijaga sama King Ibot di area mid-nya. Dan tuh gak dikasih tuh buat nyentuh ke arah Azur. Gak boleh, gak dikasih. Itu zone power of zoningnya tuh beda teman-teman ya. Kita ngelihat sebenarnya dari Ibot sendiri, dia respect move di awal tadi itu hanya sebagai hiburan para viewer aja guys ya. Tadi dia muter lumayan jauh. Cuman sekarang dia udah beda nih. Dia udah merasakan feel dari atmosfer offline-nya itu sendiri. Jadi sekarang udah mulai dapat feelingnya. Dan udah ada satu orang juga yang beku kena Frigid Prison itu bagus banget dari seorang Ibot. Dan untuk tim Vesaka,
menarik kembali kata-kata mereka untuk mundur karena clearing wave yang dipunya oleh tim Dominators di sini lumayan banyak Cimo di mid lane. Ini King Ibot kalau kalian lihat ya, rotasi dia tuh sering banget untuk megang trap, tau gak sih guys? Bener. Karena dia nggak mau ngevlog doang. Wah. Dia pengen cari momentum. Jadi biar pemain-pemain VSAK tuh nggak bisa nebak dia ada di brush mana. Ngevlog. Dia nggak mau ngevlog cuy. Tuh lihat tuh. Dia megang trap. Bagus banget ini, salah satu mid laner support yang terbaik ya teman-teman ya. Bahkan nggak keluar visionnya kan. Tuh sabar banget. Dia ada di bus sampai nggak keluar-keluar. Iya. Visionnya di sana masih tetap akan dipegang sama tim Dominators. Tapi di sana akan langsung ditabrak juga 1v3 situation. Gila. Dan ternyata hilang juga seorang Omi-nya. Masih hidup kali ini. Belly Command membuat seorang Tianex jauh lebih membabi buta, dan kali ini dari Guyu tidak bisa membuat seorang barudak pulang dan akhirnya 2 player hilang. VSAK mereka harus mundur kembali. Ini Yang Yu nggak diajak main sih, kasihan banget sih. Harusnya mainnya selalu di Yang Yu sih VSAK sih. Mereka bawa di Auchan, harusnya di Auchannya dimonetisasi lah dari awal, Pak. Benar-benar harusnya kasih dia farm, dia at least dapetin 2-3 item yang dibutuhkan. Di Auchan tuh udah mulai sakit tuh di situ tuh. Nah, tapi sayangnya kita belum ngelihat pergerakannya Yang Yu sih sebenarnya dari match pertama, game pertama tuh nggak kelihatan. Benar. Kayak dia tadi pertama main apa? Aku lupa. Pertama itu dia main kan? Game 1. Itu juga nggak ada momentumnya gitu. Iya, sempat dapat Gunmo doang, udah sisanya nggak bisa dapat momentum lagi karena singkat banget. Mereka tuh ajak teamfight cuma 3 kali, Cimo. Iya, dia dapat sekali doang dan sisa 2 teamfightnya kalah semua dari tim VSAK gitu kan. Dan teman-teman semuanya, ini adalah redeem code dari tim Alter Ego. Kasih keras bang dari Sung Jing Sep. Langsung di copy paste ya teman-teman ya, atau ketik manual karena emang ini adalah aset visualisasinya tidak bisa di copy paste. Dan kita akan langsung lihat juga pergerakan dari Tianex kali ini yang akan mulai bersama dengan kawan-kawannya, atau dia akan mode mencari nafkah. Kemungkinan besar akan clearing wave sendiri sih, biar dia makin kaya lagi Cimo ya. Benar, betul. Dan buat teman-teman jangan lupa di redeem ya. Itu ya, karena itu gratis teman-teman ya. Mumpung gratis, nggak rebut-rebutan ya Cimo ya. Betul, meskipun sekarang udah nggak ada diskon ya. Tapi kalian masih bisa dapetin redeem code gratis teman-teman. Wah, itu wave di atas jalan karena e-bot guys. Kalian lihat betul. Tuh, ada lihat. gerobak 1 sama minion kecil 1 itu karena e-bot guys ya. Pergerakannya sangat baik sekali. Ada Lam di sana yang akan langsung di-follow kembali oleh seorang Guyu, namun Nef masih bisa mendapatkan cairannya. Masih ada Dream Realm yang mengenai 2 player sekaligus, dan saat ini 2 tank yang ada di depan akan langsung dihalau. Tidak ingin menjadi bahan gebuk. Karena dari tim Dominators tahu prioritasnya siapa, dan kali ini Nef tidak akan bisa hidup juga. Wave masuk menuju ke dalam outer tower dan mereka berhasil mendapatkan 1 persatu objektifnya. Gila. 3 orang hilang, Cimo. 3 orang hilang dari VSAK karena tiba-tiba ada backup dari King Ibot teman-teman. Dia nggak tumbang sama sekali kan? Nggak tumbang. Belum tumbang sama sekali dari Ibot. Dan lihat deh, setiap kali ada team fight, bener-bener team fight besar dari Dominator, Ibot tuh selalu siap dengan frigid dia. Winter is here-nya juga OP banget ya. Juga. Benar. Memang ya. Nih kalian lihat ya replaynya dia, posisi dia bagus banget lihat. Tidak tersentuh di layer ketiga ya teman-teman ya. Siapa ya? Dia dikejar juga sama. Dikejar Omi. Omi langsung di power control. Makanya langsung di power control, dia langsung repositioning guys, terus balik lagi, dia nggak pulang. Betul, itu adalah kelebihan dari pro player Jerusalem teman-teman. Dan kita lihat juga sebenarnya dari tim Dominators di sini. Line up mereka ini pasif agresifnya masih bisa dimainkan, ditambah dengan bawa Lam dan juga Liu Bang, mereka bakalan lebih gila lagi dari segi mid game to late game-nya sih, karena mereka bawa 2 support yang punya sisi besar, dan Lamnya di sini bakalan di backup dengan mudah juga sama Guyu, jadi masih punya jaminan hidup lah, at least. Dan sekarang Omi adalah investment late game yang dipunya sama tim VSAK. Namun Vaik akan kembali lagi berulah. Ada seorang baru di sana yang buka Tremor Smash. Namun ada lagi datang dengan Battlefield Command dan juga Space Blitz masih ada di area belakang. Omi dan juga Yang Yu mencoba untuk bertahan, dan akhirnya Genmat hilang di belakang. The Winter is here membuat seorang Nef tidak bisa bergerak sama sekali. Dari seorang barudak hilang, Nef hilang, sisa Omi dan Yang Yu saja di dalam game. Dominators bisa melakukan endgame menjadi 4 lawan 2 saat ini. Wah, 4 lawan 2 dan Dominator udah mulai masuk ke area Crystal Ibot, berhasil untuk numbangin Nef tadi dengan 1 buah Winter is here yang begitu bagus. Tapi masih ada hero high ground. Kali ini Omi memang kecicil, tapi lihat damage Flaming Palm begitu sakit. Yang Yu mencoba bertahan lagi-lagi. 1 buah pergerakan dari Ibot yang benar-benar ngebuat VSAK kesulitan banget tim fightnya. Ini ngebuat VSAK nggak punya celah bisa ngebalikin keadaan di game kedua. Ini main objektif dari Dominators ada protect the Ibot.
Ini 2 kali kita udah Raja ngeliat kita. power control ke orang yang ngedive ke e-bot itu kurang protect the e-bot. Apalagi sampai mananya habis dia nggak pulang aja, bahkan harus pulang sekarang, Bot. Bener-bener 105 asisnya King Ibot. Tapi Nih, keren. Omi udah jadi korban. Nah, Nef tadi jadi korban. Nef jadi korban juga. Siapa yang mau jadi korban ketiga, teman-teman? Ayo Yang Yu coba ngedive lagi. Genmite let's go. Punya flash dan juga full tempo. Dan sekarang mereka udah main menuju ke area Overlord. Dan bahkan Nef menembakkan satu Dream Bubble yang menuju ke seorang Lam. Dan bahkan kali ini 5 player yang dipunya sama tim Fest akan menjadi modal utama. 3 player lainnya dari Dominator mencoba untuk melawan. Namun mereka akan mencoba untuk disengage dan bahkan berudak di sana kehilangan lumayan banyak bar HP. Dan mereka kehilangan seorang L. Satu orang Gus Liang sendirian di depan. Dan tidak bisa menahan dan akhirnya Guyu creating space. Mereka bakal push high groundnya dan pindah menuju ke area bawah secara cepat tanpa channeling. Iya, mereka tahu ya udah dapat informasi kalau pemain-pemain dari Vesaka udah aware banget sama laning bawahnya. Yap. Jadi mau nggak mau ada battlefield comment yang dibuka sama Guyu dan kembali untuk repositioning lagi team fight dengan pemain-pemain Dominator. Meskipun tadi Overlordnya berhasil dapetin sama pemain-pemain Vesaka ya. Yap. Cuma tadi aku nungguin padahal Libot aku nungguin dia buka Winter Isirnya tuh. Wah itu sih nunggu Tapi- kayaknya dia punya Frost itu kena 4 player Beuh, free zone-nya si Cimo keren kayaknya banget sih. sih itu udah langsung Itu. masuk ke weekly recap dan juga Ah! behind the kings. Langsung jadi apa tuh namanya Kings of the Week. Kings of the Week Oh, itu. Kings of the Week. Serem banget. Lihat ada barudak di sana yang buka Tremor Smash. 2 orang kena, namun sayang sekali Genmite harus hilang. Di balik itu ada seorang Yang Yu dan juga ada yang Frozen di sana dengan Freeze yang sangat baik. Ada juga seorang barudak yang juga Jalex yang berhasil melakukan crucial kill time dengan apa yang di start oleh tim Vesaka. Lanjutannya Ham terlalu free walaupun dengan low HP dan kali ini Omi mencoba untuk keluar namun terkena satu radius effect. Yang Yu harus keluar kali ini. Terlalu low HP. Dipaksa untuk Winter is here dan dipaksa menarik kembali dan Yang Yu tidak bisa bertahan. Vesaka sisa Omi sendirian yang mencoba bertahan di area base. Wah, Omi sendirian apakah dia bisa untuk ngedefense? Ibo tadi flash keren banget dan kali ini lihat Tian X mencoba untuk menahan Omi yang tertinggal sendirian dan sekarang udah mulai fokus ke area kristalnya mencoba untuk melakukan endgame. Tian X memang tumpah tapi Dominator dengan King Ibot 2-0 Israel dan tanpa perlawanan dari Vesaka. King of the Week is here, baby! Dominators Ebot! Gila, ini sih gue langsung kayak langsung mau nyanyi. Apa tuh? Sama kata rindumu sama Once. Kenapa dari gondrong? Once dari gondrong ya. Dari gondrong ya. Mirip kan? Itu. Astaga. Cuman memang ya gameplay yang dipunyain sama Ebot ini lumayan unik guys. Kita ngeliat Ebot ini cosplay seperti 663. Waktu di week yang pertama. Oh wow. Main support mid lane, main agak pasif, nggak mau Iya. terlalu banyak maju, tapi berperan lumayan besar di dalam team fight karena dia punya area of effect dan juga sisi yang bagus. Dari team fight yang dipunya sama tim Dominator di sini bisa dimenangin terus, Cimo. Iya sih, gila banget sih. Positioning dia bagus banget sih. Ibu tuh kayak udah tahu, oh gue mau diincer nih. Gue pasti bakal jadi targeting nih dari Vesaka. Itu. Dia jaga posisi bagus banget sumpah. Layer 3, Ci. Layer 3 Layer cuy. 3, Ya dia- meskipun ada L juga ya. Bener. Cuma lihat posisi dia di sini juga bagus banget. Itu Tuh, siapa yang mau ngedive ke Ebot langsung di lock pakai power control. Iya. Emang objektifnya kan tadi aku bilang ini protect di Ebot teman-teman ya. Iya. Nanti yang terakhir-terakhir ini ada flash nih. Masuk nggak ya ke highlight? Nah, Oh, tahu. ini di sini nih. Oh, dia langsung buka Winter Isir ya. Iya, aku Ngeblok kaget dua banget dia player ya. tiba-tiba. Tuh. Nah, keren banget sih di sini Ebot sih. Gila, lo keren banget sih. Ini kalau kalian mau tahu ya, main objective is protect the Ebot, side questnya winning the match. Oh, main questnya protecting dari bot. Iya iya. Side questnya tuh winning the match di sini guys. Tapi keren banget di sini ya, Ebot sekalinya main bawa menang. 100% win rate kali ini, paling tinggi dia punya. Aku mau request ini dong interview bot. Wah boleh sih Boleh itu. nggak sih? Boleh untuk Bot-bot Bapak interview, Produser ya. Bot. Bapak Produser tolong sampaikan ke pihak Dominators kita mau wawancarain King Ebot the Jerusalem guy. Kita Dan butuh. untuk tim Vesaka, untuk Siap Vesaka. laksanakan. Oh, boleh. Untuk Vesaka di sini nice try banget kalian dengan apa yang dibawa sekarang. Padahal itu yang Yuda item very respect banget bro. Itu Iya, dia bener. bawa 2 item, 3 bahkan. Dia mau OTW, Ominous Premonition, kelar dia udah punya Glacial Buckler. Gila. What? Ini Vesaka sih udah ada item respect sih. Iya. Gila banget sih. Ini cooldownnya langsung 40% di awal ini si Yang Yu dengan 2 item itu aja. Iya makanya Nef juga sih sebenarnya. Betul. 11-12 ya.
Gila tapi gila sih, Ibot 8 assist cuy. 8 assist. Gak tumbang, lu lihat positioning Ibot. Ini ya, Apa? sorry sih, Jrel kayaknya hati-hati karirnya. Jel, sorry banget Jel. Ini Jel, sorry banget, Jel. ini adalah waktunya lu untuk pensi kayak, karena Ibot akan mengambil alih tahta mid lane dari Dominator saya Jel ya. Dan lihat aja di sana dia sebagai layer ketiga ya, team fight participationnya masih oke loh. Tadi dia sempat 105 tanpa tersentuh sama sekali, Cimo. Iya makanya, terus dia tiba-tiba flash ya kan, buka Winter Isir, langsung 108 asisnya. Gokil. Dari situlah kita melihat ada potensi ancaman dari King Ibot. Kamu lihat Ahem aja cuma 53% team fight rate-nya. Iya, lebih Gila. banyak Ibot ya. King Ibot 60% bro. Itu dia brother. Dan untuk Vesaka sendiri sebetulnya kita ngelihat permainannya nggak jelek, karena memang mereka udah sangat bertahan di game kedua ini secara mutlak. Mereka pengen ambil alih temponya dari early game. Betul. Tapi memang Lam yang dipunya dengan Guyu di sini dengan Liu Bangnya, terus juga ada power control, ada Winter is here, semua gebean sisinya bikin si Lam ini lebih enak buat tangkepin orang ya. Betul, setuju. Kamu lihat tuh menit 8 ya? Fall down langsung kan ke tangannya Dominator. Gila ya. Networknya itu karena Ibot. Langsung ke arah Ibot semua ya. Nah, iya. Langsung semuanya tuh drawdownnya menuju ke Dominators. Itu pas Ibot diinjak Ominya nggak berhasil. Ominya di power control. Terus Nev yang tiba-tiba Dream Realm ke depan di power control juga. Iya makanya. Orang nggak gerak, siapapun yang mau ngincer ke area dalam ya. Dan ini Guyu MVP untuk yang kedua kalinya. Dengan Liu Bangnya 509. It quite nice karena memang dia ngebantu Lam juga untuk main agresif dengan penggunaan dia punya Battlefield Command itu bikin Lamnya berani lah untuk melakukan sesuatu lah ya. Setuju. Dan memang lagi ya, backupnya Guyu ini selalu pas banget timingnya. Kayak komsnya pemain-pemain Dominator dengan pemain baru King Ibot ini nggak perlu diraguin. Gue sempet kayak, wah gimana ya komsnya mereka ya pas Ibot main. Ternyata bahkan combo Liang Frost aja jalan cuy. Iya, Liang Frost Lu bayangin loh. Tanpa marksman ya, kita tahu Liang Frost itu butuh Fang, butuh consort, butuh Lady Sun. Gak perlu. Gak perlu di sini bro. Ahem aja gak dapet spotlight. Ahem tuh gak dapet spotlight. Iya, Ahem di sini tuh bahkan hanya mas-mas naga biasa di sini ya. Maksudnya Ahem tuh ternyata ketika ada King Ibot turun gunung gitu ya, kayak dia semua langsung beda, timpang langsung. Viking. Iya. Viking. Nanti kita langsung tanya juga ya, tadi apa yang terjadi dalam in-game berserta dengan tamu kita di sini. Ini adalah tamu kita dari tim Dominators. Welcome King Ibot. Gokil. Halo Ibot, keren banget. Kok baru turun sih? Dari 6 minggu loh, kamu baru main hari ini. Kemana aja Pak? Kalau dari awal turun, nggak kalah sama sekali nanti. Sampai gamenya juga 0 ya kalahnya. Iya makanya. Gila. Kacau sekali Pak. Tapi kita nungguin kamu main Daji tahu. Kamu nggak main Daji? Tadi kan nggak di-ban Dajinya Pak. Nah tadi tuh pengen main Daji banget. Nah terus? Tapi kata si kapten kita si El, jangan ntar gamenya gampang. Udah gampang. Waduh. Sama gue mau nanya. Apa tuh? Tadi di menit 1 lu mau rotasi ke farmland ke atas ya kan, ke classland sorry. Oke. Nah itu tuh lu jauh banget muternya. Kenapa? Kan itu nggak ada pohon Bot. Karena kalau orang bilang tuh jalan kaki sehat. Oh. Makanya jalan kaki. Secara nggak langsung nambah damage lama-lama. Ya, recharge jadinya ya. Betul. Tapi tadi lu ngerasain gak sih lawan lu kan Genmite nih di mid lane gitu kan, dia pakai Yuan. Hero-nya ngepok-ngepok banget. Susah gak sih ngelawan dia, Bro? Lawak. Wah! Lawak, Bro, Genmite, Bro. Easy ya? Easy. Gelo. Easy loh. Gelo. Berarti besok main lagi dong kamu? Jangan deh, ntar tim lain gak napas. Kasih napas dulu aja biar enak hidupnya. Astaga. Nah, tapi kan lu sebagai lawan yang tadi tuh udah sempet ngerasain lawan Vesaka lah ya. Lu punya masukan gak nih buat Vesaka gitu nih? Boleh lah, Bro. Belajar lebih banyak lagi ya, Dek. Kelas King. Nih, besok kan Dominators lawan tim Onyx. Lu seriusan gak mau turun? Onyx nih lagi naik-naik ya masalahnya, Bot? Duh, nanti jadi oranye warnanya. Ya, memerah dikit ya, marah soalnya. Bercanda. Enggak, besok enggak turun dulu. Biar Gerald dulu aja. Gerald lagi ya. Jangan sering-sering ya, ntar ketahuan ya. Jangan ntar strategi rahasia ketahuan. Iya dong. Tapi playoff main gak playoff? Oh pasti tuh. Tenang aja, di final mainnya. Gelo. Kayak masuk final aja. Amin, masuk final. Masuklah. Bisa. Tapi lu tahu gak sih ada voice sticker yang ada di in-game tuh kan? Ada 4 tim e-sport. Lu lebih favorit yang mana, Bot? Duh, belum jadi kita ya. Nah, punya Dominators kan nih kalau belum ada. Kalau misal nanti dibikinin. Nah, lu mau ngomong apa, Bot, di stiker itu? Aku sayang Haoka.
Itu Keren dia. banget. Udah di spill ya Tencent, tolong saya tunggu. Tanpa Langsung diskon pun dibikin. saya